Baik, kita lanjutkan materi pertemuan 5 pada mata kuliah pengantar ekonomika tentang kepemilikan dalam ekonomi Islam di bagian yang kedua. Bagian pertama sudah dibahas tentang sejarah kepemilikan, paham kepemilikan, definisi kepemilikan, dan kepemilikan dalam Islam. Pada bagian 2 ini kita akan bahas tentang karakteristik masyarakat dalam kepemilikan pribadi. Karakteristik masyarakat dalam pemilikan pribadi menurut Islam. Menurut pandangan fikih Islam, kepemilikan pribadi berbeda dengan sistem ala kapitalis maupun sosialis. Adapun pembeda itu tidak lain adalah karakteristik peduli sosial dalam sistem kepemilikan Islam. Namun dalam target Islam, target peduli sosial tidak sampai mengingkari hak penuh bagi pemilik. Yang ada dalam Islam hanyalah memberikan aturan-aturan pada pemilik agar dalam investasi tidak menyengsarakan masyarakat. Hal ini berarti pandangan Islam jauh berbeda dengan sistem sosialis yang mengingkari kepemilikan individu secara total. Sistem sosialis jelas mengancam pertumbuhan produksi. Dampak yang segera tampak dari sistem ini adalah membunuh daya kreatif masyarakat dan mematikan kiat kreasi individu. Akhirnya, sistem ini mengancam peradaban manusia, selain tentu mengancam perekonomian. Jika kita lihat dari sisi Al-Quran, maka kita dapat menemukan suatu penjelasan di mana harta dikembalikan hak miliknya kepada Allah. Tetapi pada penjelasan lain, harta kepemilikannya dikembalikan kepada manusia. Metode Al-Quran dalam menjelaskan status kepemilikan harta ini dikira oleh sebagian orang bahwa harta adalah milik Allah dan masyarakat. Akhirnya, orang ini berkecenderungan sosialis dan menentang kapitalis dengan dalih Islam. Sebagian lain berpikir bahwa pengakuan Al-Quran dalam kepemilikan harta, bagaimana manusia sebagai bukti dukungan pada sistem kapitalis, pemberian hak penuh tanpa intervensi pada sang pemilik. Kedua analisis ini mengambil dalil secara sepihak dan mengabaikan dimensi yang lain. Sebab itu, kedua analisis ini lucu karena mengambil satu konsep Islam dan mengabaikan konsep yang lain. Akhirnya tidak menghasilkan gambaran konsep Islam yang utuh. Di antara ayat yang menyadarkan kepemilikan kepada Allah dan masyarakat adalah sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Quran surat An-Nur ayat 33. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu. Salah satu cara dalam Islam untuk menghilangkan perbudakan yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan dengan perjanjian bahwa budak itu
akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu, hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Maksudnya, Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh orang tuanya selama mereka tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 17. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Berikut ayat-ayat yang menyadarkan harta pada pemiliknya. Quran Surat Al-Baqarah 188. Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil. Quran Surat At-Taubah 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Az-Zariyat 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan jelas dari penyandaran harta kepada Allah ialah penekanan peduli sosial dalam kepemilikan individu yang kepemilikannya juga dilegitimasi oleh banyak ayat. Peduli sosial dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem kapitalis yang egoistik. Islam mengakui dan mengabsahkan kepemilikan pribadi, menghalalkan manusia untuk menabung, menyarankan manusia berkreasi, dan mengembangkan bakat dan bekerja. Tetapi Islam memberi pula berbagai aturan dan tekanan peduli sosial pada individu pemilik. Jangan sampai dalam investasi tidak memperhatikan dampak positif negatif terhadap pihak lain. Sebab dengan peduli sosial terciptalah masyarakat ideal dan sejahtera. Pengendalian terhadap perilaku pemilik. Pengendalian perilaku pemilik ini berawal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak dibenarkan membuat sengsara pada diri sendiri atau pada pihak lain. Hadis ini sebagai dasar syariah yang harus dilaksanakan. Hadis ini sebagai penegas keharaman akan segala perilaku yang merugikan pihak lain. Artinya, sekalipun pemilik sendiri dalam mengoperasikan hartanya tetap harus menjaga kaidah moral dan tidak merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana hukum merugikan masyarakat yang diakibatkan dari perilaku pemilik yang tidak mengindahkan kepentingan umum? Apakah diperlukan perundang-undangan untuk pemilik ini? Jika dalam hadis jelas terdapat pelarangan pada pihak lain, apa lantas pihak ini sah ikut terlibat dalam urusan pribadi pemilik sehingga merugikan pemilik? Atau ringkasnya pertanyaan bisa disederhanakan begini. Jika dalam hadis jelas terdapat pelarangan pada pihak lain, lantas bagaimana membuat perundang-undangan yang diarahkan kepada pemilik demi terciptanya kemaslahatan umum? Kewajiban sumbangan sosial yang dibebankan pada pemilik. Ini sumbangan yang diwajibkan Islam terhadap pemilik. Pemilik harus membayarkan zakat tiap tahunnya dan kemudian diserahkan kepada yang berhak. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat At-Taubah 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin dan pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf,
untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang dalam perjalanan. Zakat bukanlah satu-satunya sumbangan sosial yang wajib dalam tatanan Islam. Di sana masih ada pembayaran asuransi sosial dan dana penunjang program yang senada dengan zakat. Mencabut hak milik pribadi secara darurat. Hukum dasar dalam kepemilikan adalah tidak sah diganggu-gugat oleh pihak manapun. Sebab itu tidak dibenarkan tindakan apapun yang tak terpuji untuk intervensi terhadap pemilik dan tak terkecuali pemerintah. Pemerintah tidak dibenarkan sama sekali melakukan penghinaan atau apalagi penyiksaan terhadap warganya berkenaan dengan hak miliknya. Sebab kepemilikan individu adalah hak yang sah yang diakui oleh agama. Karena itu siapapun melakukan tindak kejahatan terhadap harta orang lain, maka dikenai sanksi sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan. Sanksi hukum ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak milik individu, tanpa penapian sedikit pun terhadap prinsip peduli sosial masyarakat. Sebab terdapat kasus masalah di mana hak kepemilikan pribadi bisa dibredel jika tanpa demikian kemaslahatan umum terancam. Dalam fikih Islam terdapat contoh pencabutan hak individu demi kesejahteraan umum. Dalam hadis yang diriwayatkan Jabir, Nabi Muhammad SAW bersabda, pihak yang bertetangga lebih mempunyai hak suf'ah. Kalau sedang alfa, maka ditunggulah. Yang demikian jika area objek satu jalur. Suf'ah inilah yang lalu sebagai dalil sahnya pemerintah mengambil hak individu, jika itu benar-benar terrealisasi kemaslahatan umum dengan pengandaian berbalik. Jika tidak, yang terjadi justru bahaya yang bakal menimpa masyarakat. Dalam literatur fikih Islam, masih banyak terdapat kasus di mana disahkan pengambil alihan tanpa hak perlu persetujuan dari yang berhak. Misalnya penjualan paksa terhadap pelaku penimbunan. Saat perlu diingat dalam pengambilan paksa yang sah, janganlah berangkat dari motif pribadi penguasa atau berlaku menyiksa untuk menuruti kebencian pada pihak lain. Cara pengambilan jangan terus menempuh cara yang berlawanan dengan nilai-nilai keadilan dan moral. Pengambilan hak secara paksa tidak sampai menggugurkan hak pemilik mendapatkan ganti rugi yang manusiawi dan adil, serta haknya untuk mendapatkan keamanan dan terbebas dari praktek aniaya dan kelaliman penguasa. Demikian bahasan kita di bagian kedua, dan selanjutnya simak pertanyaan-pertanyaan untuk pendalaman lebih lanjut terhadap materi yang kita sudah bahas. 1. Jelaskan definisi dari kepemilikan. 2. Sebutkan faktor kepemilikan dalam Islam. 3. Jelaskan karakteristik kemasyarakatan dalam kepemilikan pribadi menurut Islam. Jadi saya kira ini sudah pertemuan kelima. Saudara-saudara tentu sudah tahu bagaimana mekanisme belajar membaca secara aktif, dan kemudian saudara tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini atau perintah ini, lalu kemudian saudara rekam dan kirimkan jawabannya ke WA grup kelas. Demikian untuk pembahasan materi pada pertemuan kelima ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.